Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tugas dari kami desain berkelanjutan. Nah, eh, desain berkelanjutan yang akan kami bahas adalah reverse vending machine. Kelompok 9 dianggotai oleh saya sendiri, Naufal Faikadi, dengan nomor NIM 1602220018. Lalu rekan saya, Muhammad Ridwan Hakim 160 222 0106. Saya Lukman Hakim dengan NIM 1602223087. Saya Abdul Paras dengan NIM 16.002.1.0055. oke. Kali ini saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Sampah botol sampah botol plastik di kawasan kampus Telkom University itu sangat banyak dan dibiarkan dan tidak dibuang pada tempatnya. Dapat dilihat kesadaran dari beberapa warga sekitar maupun penghuni kampus, baik mahasiswa, dosen, staf karyawan, cenderung abai dengan sampah botol minuman yang dikonsumsinya. Nah, ini membuktikan ditemukannya beberapa sampel sampah botol plastik yang banyak tersebar merata di beberapa titik kawasan Telkom University, mulai dari parkiran, taman kampus, dan di mana-mana. Reverse vending machine ini, atau yang biasa disingkat RVM, merupakan sebuah mesin konversi yang dapat mengkonversikan sampah botol menjadi uang. Peneliti merancang reverse vending machine dengan tujuan menarik minat warga masyarakat agar lebih memperhatikan sampah botol plastiknya, dengan memberikan alat sortir sampah modern yang khusus untuk menampung sampah botol plastik serta memberikan reward pada setiap kontribusi dalam memasukkan persatuan sampah botol plastik ke dalam RVM ini. Nah, ini adalah solusi desain yang kami buat. Di sini kami sudah membuat mind map-nya. Biarkan saya jelaskan terlebih dahulu. Reverse vending machine yang pertama akan ditempatkan di lingkungan kampus Telkom University. Lalu, kenapa kita membuat reverse vending machine ini? Karena membeludaknya jumlah limbah botol plastik yang dihasilkan dari produksi minuman kemasan. Nah, untuk siapa sih RVM ini? Yang tentunya untuk masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan Telkom University. Lalu, eh, apa aja sih yang perlu kita tahu dari RVM ini? Yaitu RVM ini sendiri adalah vending machine. Lalu dari segi desain berkelanjutan, ini menyangkut faktor lingkungan dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana proyek dan menganalisis dampak lingkungan dan ekonomi. Manfaat dari RVM ini sendiri adalah mengurangi limbah botol plastik. Itu. Lalu tahap kami dalam membuat RVM ini adalah yang pertama adalah pengembangan, kedua produksi, lalu ada pemasaran dan pelatihan, lalu yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ridwan Hakim. Oke, bisa lihat di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan reverse vending machine atau yang bisa disingkat sebagai RVM dalam praktik daur ulang dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua, ada apa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan mesin penjual otomatis terbalik ini di komunitas yang berbeda. Oke, terus seberapa efektifkah pengenalan mesin penjual otomatis terbalik ini atau RVM dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan mempromosikan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan bagaimana perbandingannya dengan metode daur ulang tradisional. Next. Oke, di sini ada tujuan, yaitu dengan mendorong masyarakat mengembalikan botol plastik, kaleng aluminium, dan kemasan lainnya untuk didaur ulang.
Salah satu tujuan utama RVM adalah membantu mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah dengan memfasilitasi pengumpulan dan pemrosesan ulang bahan yang dapat didaur ulang. Dan pengembangan RVM juga merupakan bagian dari inovasi dalam pengelolaan sampah yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Oke, di sisi kanan ini ada manfaat, yaitu RVM memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendaur ulang botol plastik, kaleng aluminium, dan kemasan lainnya dengan memberikan insentif berupa uang tunai dan kupon. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam praktik daur ulang. Penempatan RVM di tempat-tempat umum seperti pusat pembelanjaan, taman kota, atau stasiun transportasi dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah penumpukan sampah. Dan kemasan daur ulang seperti botol plastik dan kaleng aluminium dapat membantu mengurangi jumlah bahan kimia yang berbahaya yang dilepaskan ke lingkungan melalui proses penguraian limbah. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan Saudara Saidi Afdal. Oke, saya akan membahas tentang lingkungan, penggunaan reverse vending machine (RVM) di lingkungan universitas memiliki manfaat yang signifikan bagi lingkungan. Yang pertama, peningkatan tingkat daur ulang dengan memfasilitasi proses daur ulang secara langsung. RVM dapat meningkatkan tingkat daur ulang lingkungan universitas. Ini membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi emisi yang terkait dengan produksi baru. Yang kedua, pengurangan pencemaran. Dengan mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, penggunaan RVM dapat membantu menjaga dan membersihkan lingkungan universitas. Ini juga dapat mengurangi risiko pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah plastik yang tidak terurai. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Keberadaan RVM di lingkungan universitas dapat meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan dan pentingnya daur ulang di antara mahasiswa, staf, dan penggunaan kampus. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mengubah perilaku konsumen menjadi lebih berkelanjutan. Yang keempat, pendekatan berkelanjutan. Penggunaan RVM mencerminkan komitmen universitas terhadap praktik berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan citra universitas sebagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan dan mendorong orang lain untuk mengadopsi praktik yang serupa. Yang kelima, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan mendaur ulang botol plastik melalui RVM, universitas dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien. Ini termasuk menghemat energi dan air yang terkait dengan produksi dan daur ulang bahan-bahan tersebut. Yang keenam, penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan bahan baku baru dari energi yang terkait dengan proses produksi. RVM membantu mengurangi jejak karbon universitas. Ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Dengan demikian, penggunaan RVM lingkungan universitas bukan hanya memberikan manfaat secara langsung dalam pengelolaan limbah, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Ekonomi. Penggunaan reverse vending machine di universitas memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Yang pertama, pendapatan daur ulang. Universitas dapat menghasilkan pendapatan dari proses daur ulang botol dan kaleng yang dikumpulkan melalui RVM. Meskipun jumlah mungkin tidak signifikan, tetapi pendapatan tambahan ini bisa digunakan untuk mendukung proyek atau program lain di kampus. Yang kedua,
potensi kerjasama dengan industri. Universitas dapat menjalin kemitraan dengan industri daur ulang untuk menjual kembali bahan mentah yang dihasilkan dari proses daur ulang melalui RPM. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang lebih besar. Yang ketiga, penghematan biaya pengelolaan limbah. Dengan mendorong penggunaan RPM, universitas mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini dapat mengurangi biaya pengelolaan limbah, termasuk biaya pembuangan dan pemrosesan limbah. Yang keempat, mendorong inovasi bisnis. Keberadaan RPM universitas dapat mendorong inovasi bisnis di sekitar konsep daur ulang dan pengolahan limbah. Mahasiswa dan staf universitas mungkin merasa terinspirasi untuk memulai usaha kecil yang berfokus pada daur ulang atau pengelolaan limbah yang dapat membawa manfaat ekonomi bagi mereka sendiri dan komunitas. Yang kelima, peningkatan citra dan daya tarik kampus. Universitas mengadopsi teknologi hijau seperti RVM dapat meningkatkan citra mereka sebagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat menarik minat calon mahasiswa, donor, dan mitra potensial yang pada gilirannya dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, selain manfaat lingkungan, penggunaan AVM di universitas juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang beragam. Untuk yang sosial, penggunaan reverse vending machine atau RVM di lingkungan universitas juga memiliki manfaat sosial yang signifikan. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan. RVM merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang peningkatan praktik keberlanjutan dan perlindungan lingkungan di kalangan mahasiswa, staf, pengunjung, dan universitas. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mengubah perilaku konsumen menjadi lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pendidikan lingkungan. Keberadaan RVM di universitas dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang pentingnya daur ulang dan dampaknya terhadap lingkungan. Ini membantu mereka membentuk generasi yang lebih sadar lingkungan. Yang ketiga, keterlibatan komunitas RPM dapat menjadi titik fokus untuk kegiatan sosial dan kesadaran lingkungan di universitas. Ini dapat melibatkan mahasiswa, staf, dan masyarakat sekitar dalam proyek-proyek bersama dan berkelanjutan untuk peningkatan kesadaran dan praktik berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan RPM di universitas tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tapi juga membawa dampak positif secara sosial dengan peningkatan kesadaran, ketertiban, dan kesejahteraan anggota komunitas. Untuk selanjutnya, ini untuk 3D modelnya. Jadi di bagian depan ini ada tempat untuk memasukkan botol. Nah, nanti akan ditampung di dalam mesin RVM. Nah, ini merupakan ada untuk mengeluarkan tiket kode QR, nanti di situ bisa di-scan, dan nanti akan ditukar dengan poin. Nah, ini untuk tombolnya. Nanti itu ada kode yang keluar, nanti bisa dimasukkan ke dalam kode. Dan di sini ada layar display-nya, itu merupakan tata cara penggunaan RVM tersebut. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini contoh cara penggunaan RVM. Baik, kalau itu saya sudahi saja presentasinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.